Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli tomat, yang beli harus hormat. Kalau siswa-siswi SMK YPLP mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka jawab salam saya dengan penuh semangat, bukan selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang putri-putri kayaknya belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtiqai mardadillah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil karamatil jamil awliya illahi ta'ala wa bil karamati sultanul awliya sayyidina Syekhatul Qadir Jilani bil barakati wal karamati ala jamil waliyullah min awliya illahi ta'ala alladhi balaghutin fi baldatina Indonesia ala hadhihi niyah wa li kulli min niyatin salihah li talabis salamah wal afiyah wal barakah wal janah minad-dini wa dunya khatal akhirat bisalamatina wa li sihatina wa li qada'i hajatina, khususan keluarga besar SMK YPLP 2 Purbalingga Kecamatan Pangadegan. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wa salim dinana wa dunyana wa ukhrana wa jamingil umurana minad dini wa dunya hattal akhirat bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa habibillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa baraka wa sallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin wa kiramil katibin wa khususan abina sayyidina Adam wa ummina Hawa alaihi wassalatu wassalam wa matarasala binahu Maryamatin wa khutbati sayyidatina wa mawlina wa imatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hasan wa Husain wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'ina wa tabi'allahum bi ihsani ila yaumiddin. Mari kita doakan untuk para pejuang, para pendahulu, baik dari di bidang pemerintahan, bidang pendidikan, atau di bidang keagamaan. Kita doakan untuk guru-guru kita yang sudah meninggal. Kita doakan orang-orang tua kita, baik bapak ibu, guru-guru kita, kemudian orang tua kita sampai dengan kakek nenek. Mudah-mudahan beliau ditempatkan surga, amin Allahumma. Halo. Ada ciri-ciri orang itu dikatakan nanti orang yang akan sukses, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kalian mau tahu? Pengen tahu? Tanda tenger, niki tenger. Jadi tenger orang itu nanti, anak itu nanti hidupnya itu bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, ketika orang-orang tua kita, guru-guru kita sudah meninggal dunia, maka kita sering-sering kirim doa. Ini untuk yang putra ini, siswa putra, kalian yakin doa kalian ketika mendoakan orang yang sudah meninggal itu akan sampai? Kalian yakin?
Doa itu nanti sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kalian yakin? Yakin? Jawab dong. Yakin? Mantap. Wani mati. Lah yang yakin gak yakin tetap mati. Yang pertama adalah ketika orang tua kita, guru-guru kita itu sudah meninggal, maka kita harus sering kirim doa. Kalau orang tua kita, guru-guru kita ini masih hidup, maka kudu sering kirim duit. Kirim apa? Kalian pernah mengasih uang sama guru-guru kalian? Belum pernah? Kebangetan. Jadi kalau sudah meninggal dunia itu sering kirim doa, kalau masih hidup itu sering kirim doa. Saya mau tanya kepada siswa-siswi SMK YPLP, menurut kalian doa sama duit itu penting mana? Doa sama duit penting mana? Alah lombok. Penting mana? Duit. Kalau memilih yang mana? Doa apa duit? Ya. Ada yang milih doa, ada yang milih duit. Ya mudah-mudahan ya doanya, ya duitnya. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين تباركا وتوسلا بقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia sya'ban wa watanan amma ba'du. Hadratul kiram wal mukarram, sangatul mukarramin yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK YPLP Bapak Mujibur Rahman ST, yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru dalam semua jajaran kepengurusannya tanpa terkecuali, pembina OSIS SMK yang kami hormati, kemudian para pengurus OSIS, dan Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anakku, adik-adikku, para siswa-siswi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah kepada kita semua, sehingga di momen yang baik ini, di hari yang baik ini, di tempat yang baik ini, di bulan yang baik, di tahun yang baik, kita bisa berkumpul,
kita bisa bermuwajah bil wujuh, kita bisa bersilatul arham, berta'alum barang-barang dalam rangka hormat satu peristiwa yang sangat legenda banget, satu peristiwa di mana di dalam agama Islam yang tidak akan mungkin terulang lagi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama kita ikrarkan, kita ucapkan, kita semangatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita bersyukur kita masih diberi nikmat iman. Kita bersyukur kita diberi nikmat Islam. Ini mohon maaf untuk siswa-siswi, ada yang selain agama Islam? Ada? Enggak ada? Berarti Islam semua ya? Walaupun Islamnya Islam cap-capan, tapi yang jelas Islam. Kita bersyukur, jadi adik-adik anak-anak setelah lahir itu sudah masuk agama Islam. Dan juga bersyukur lahir itu sudah beriman. Lebih-lebih hari ini kita bersyukur kita hadir di sini, kita diberi kesehatan, diberi sehat walafiat. Karena semua nikmat sebagian besar di bumi ini ada nikmat yang sifatnya sementara. Halo? Ada nikmat yang sifatnya sementara, bahasanya limit edition. Saya tanya, menurut kalian, ini untuk yang siswa putra, makan nikmat enggak? Nikmat. Ini untuk yang siswi, menurut kalian kalau minum itu nikmat? Makan juga nikmat. Kalau setiap saat kalian makan, kira-kira nikmat apa tidak? Ya kembung. Enggak terima kembung, malah gelem lakune senggoyongan. Makan nikmat, minum nikmat, tetapi kalau makan terus enggak nikmat, minum terus enggak nikmat. Ngomong itu nikmat, tapi kalau ngomong terus capek, kesel nggih Pak Kepala, masa ngomong terus. Ngadeg juga nikmat, berdiri juga nikmat. Sekolah nikmat tidak? Jujur, sekolah nikmat tidak? Kalau sekolah terus makanya ada hari libur. Nah ini sebagai nikmat itu sifatnya sementara, tetapi kalau bicara sehat walafiat itu yang lebih utama. Orang itu kalau badannya sehat, mau ngapa-ngapain itu enak, betul tidak? Makanya kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Pak Guru sehat, alhamdulillah. Oke, jawab. Bu Guru sehat, alhamdulillah. Siswa-siswi sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat, alhamdulillah. Mari selamat salatullah salam ala Taha salatullah ala yasin habib. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, pimpinan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut dan semua dzurriyyahnya, semua umatnya yang menjadi harapan. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan barokah di dunia, syafaat kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita ikrarkan,
Mari kita ucapkan sholawat kita kepada Nabi kita sebagai bentuk rasa mahabbah, sebagai bentuk rasa muhibbin, sebagai bentuk rasa cinta kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Halo, ada yang tahu itu namanya sholawat apa? Iya, sholawat Nabi. Saya tahu itu sholawat Nabi. Ada yang tahu sholawat apa itu? Tak kasih bonus nanti. Sholawat Syajaratun Nuqud. Sholawat apa? Syajaratun Nuqud. Apa itu artinya? Sholawat pohon uang. Sholawat apa? Pohon uang. Kalau kalian nantinya kepengen sukses, kepengen tidak? Pengen sukses? Sholawat ini sholawat Syajaratun Nuqud dalam bahasa Arab artinya sholawat pohon uang. Ulama kita mengatakan barang siapa yang mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqud minimal habis sholat isya 450 kali. Berapa? Rutin istiqomah dalam 1 tahun, insya Allah kalian nanti hidupnya sukses. Allahumma amin. Ada yang mengatakan sholawat ini namanya rajanya sholawat. Karena apa? Ketika kalian sholat itu dibaca di dalam ibadah sholat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, makanya sebagian ulama itu mengatakan ini rajanya sholawat. Ada sholawat lagi supaya kalian tidak galau. Halo, ada yang suka galau? Banyak. Kepengen tidak galau? Kepengen tidak galau? Galau mikirin apa? Urusan mikirin negara, nasi ngurusi dewek. Urusan mikirin jodoh. Jodoh sudah ditulis. Kalau kalian kepengen gak galau, pikirannya padang, hatinya jernih, otak kanannya nanti lancar, kalian sukses, cerdas, baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil wa ala wa sahbihi. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha abdani wa nuril wa diya wa ala wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Namanya sholawat apa? Sholawat idil qulub. Ada lagi sholawat yang ketika dibaca nanti, ini biasanya saya itu seringnya takut, mau ke kamar mandi takut, mau keluar rumah takut, arep metu takut, arep maring toko takut. Ini namanya sholawat Jibril. Sholawat apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat apa itu? Sholawat Jibril. Ini ada sholawat yang lebih populer, ngeri banget. Sholawat ini kalau dibaca uang datang sendiri. Penasaran tidak? Jadi dua aja mongko duitnya teka dewek, gulane ya teka dewek, kopinya teka dewek, semua fasilitas nanti bisa datang sendiri. Ini kalau dibaca, pengen tahu, mau diamalkan? Mau diamalkan? Ini namanya sholawat nariyah. Dibaca 10.000 kali tahan nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duitnya teka, gulane teka, semua fasilitas nanti datang. Enggak, ini kalau baca sholawat nariyah nanti kalau kalian punya hajat, kalian punya cita-cita, apa itu cita-cita kalian untuk masa depan, planning kalian apa, untuk pekerjaan, usaha, karir, itu baca sholawat nariyah insya Allah akan dipermudah. Allahumma sholli ya sholawatan semua ya ala sayyid وتغضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لا صلوا على نبي محمد. Hadirin hadirat siswa-siswi yang kami hormati, alhamdulillah saya ditimbali mewakili dari panitia. Ini terima kasih untuk panitia, untuk adik-adik menyelenggarakan acara yang luar biasa.
Mudah-mudahan kalian semua nanti kelak menjadi anak yang soleh dan solehah dan sukses dunia dan akhirat. Allahumma. Ini saya sowan kesini silaturahim. Semuanya sehat nggih? Sehat? Ada yang tidak sehat? Apanya? Apanya? Apanya yang tidak sehat? Saya itu baru pulang berapa malam kemarin, maraton terus. Maraton. Nah ini pulang kemudian alhamdulillah bisa mengisi acara di sini. Perlu perkenalan tidak? Ada istilah katanya tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf. Nama saya Amin Syafangat. Siapa? Amin Syafangat. Alamat Dusun Limus, Desa Karangbawang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Esih pada Purbalingga, iya pora. Esih pada Purbalingga. Alhamdulillah sudah menikah, punya istri dan punya anak. Oke, hadirin hadirat yang saya hormati, acara hari ini adalah hormat peringatan Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Secara dasar, apa itu Isra? Halo, hai, halo, halo, hai. Ada yang tahu apa itu Isra? Isra dalam kamus bahasa Arab, Isra itu as-sairul lailam mutlaqon, perjalanan di malam hari secara mutlak. Mau jalan kaki, mau naik motor, mau boncengan, mau naik mobil, kalau itu jalannya di malam hari maka dinamakan Isra. Kalau kalian itu mau kemana bro? Saya mau Isra ke cewek saya. Nah itu berarti jalan-jalan di malam hari. Pak kepala sekolah juga sering Isra, bengi-bengi itu mau ngaji, mau ke keluarga, entah itu jalan kaki, entah itu naik kendaraan, itu namanya Isra. Berarti kalian sering Isra, betul tidak? Ya sering keluar malam, itu namanya Isra. Tapi sayang, Isra kita, Isra kalian itu tidak diperingati karena sangat-sangat sering, jadi nggak usah diperingati. Kemudian Mi'raj. Halo. Ini kalau bicara sendiri tak ruqyah sekalian nanti ini. Kalian bisa lihat nanti di channel YouTube kami, itu ada ruqyah yang ekstrim itu. Wow, sampai terbang-terbang gitu. Mi'raj dalam kamus bahasa Arab itu namanya as-sumudu mutlaqon. Jadi naik, munggah. Naik, naik itu namanya Mi'raj. Munggah itu namanya ya naik pada bahaya, namanya Mi'raj. Kalau kalian misalnya ini ada genteng yang bocor, berarti didandani naik tangga itu lagi ngapa bro? Lagi Mi'raj. Lagi apa? Termasuk naik tangga ini ke lantai 2 berarti lagi lagi Mi'raj. Termasuk bapak ibu yang sudah suami itu sering Mi'raj malam hari itu. Kalian belum cukup umur, jangan mau itu. Itu namanya Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Allah. Nah, sebab peristiwa Isra dan Mi'raj pasti ada sebabnya. Kenapa itu sampai diadakan Isra dan Mi'raj? Sebab yang pertama karena tahun itu dinamakan Ngamul Husni. Tahun apa? Ngamul Husni. Tahun sedih, tahun susah, tahun galau. Ini ada yang tanya, loh Pak Ustadz, apa Kanjeng Nabi galau? Apa Kanjeng Nabi sedih? Nabi juga manusia. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Artinya Nabi itu ya makan, ya minum, ya tidur, ya berkeluarga, bersosial, sama, tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau Nabi itu susahnya, sedihnya itu mikiraken umat. Kalau kalian sedih, kalau pusing mikirin iya, mikirin uang, paketannya habis. Arab dolan rada duit, bingung ya, galau. Kalau Nabi itu mikirin umat, kalian seringnya itu mikirin uang. Kenapa sedih? Yang pertama, karena istri tercinta Nabi itu meninggal. Namanya siapa? Siti Khadijah. Istri yang sangat setia, yang selalu mendampingi, orang saudagar sukses. Siti Khadijah itu asetnya hampir 3/4 negara Mekah itu milik Siti Khadijah. Kalau digusialkan sekarang, dirupiahkan, itu hampir 200 sampai 300 triliun. Halo? 200 sampai 300. Wah, itu uang yang sangat besar. Lah itu habis untuk berjuang mendampingi suami. Orang yang selama ini setia menemani meninggal dunia, makanya sedih. Khadijah istri dia, Fatimah istri tercinta, mereka bernasab mulia, Bani Quraisy. Inilah kisah yang penuh, inilah kisah yang penuh, yang penuh rohatil adyaru tashdu filaya wa barikullu mim'ani ahmadi rohatil bilayalil maulidi wa barik mim'ani wa barikullah mim'ani wa barikullah mim'ani filayalil. Sallu ala Nabi Muhammad. Istri tercinta meninggal dunia, Siti Khadijah. Pamannya Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia. Paman yang selama ini membackup secara lahir dan batin itu juga meninggal di tahun itu. Makanya sedih. Allah tahu
Allah itu tahu. Gusti Allah niku ngertos, wah niki Kanjeng Nabi lagi galau, lagi sedih, lagi susah, makanya obat susah, obat galau, obat sedih itu healing. Apa? Healing. Maka para sekolah ini kalau lagi pusing, galau, semikirna anak-anak umat kados niki kesel wis gawa healing. Kalian juga kalau susah, galau, sedih, jalan biar refresh. Kanjeng Nabi seperti itu. Gusti Allah niku ngertos, wah niki Kanjeng Nabi ini lagi galau, lagi sedih, lagi susah, makanya healing perjalanan yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, halo. Sebab Isra Mi'raj ini karena tukaran atau bertengkar. Jadi kalau tukaran itu nggak cuma sekarang, dari dulu itu juga sudah tukaran. Siapa yang tukaran? Yang bertengkar? Langit dan bumi. Langit bertengkar, eyel-eyelan sama bumi. Langit mengatakan, ya bumi yal'ad anna khairun. Saya itu lebih baik. Saya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada apa lagi? Planet, terus ada awan, ada apa lagi? Ada angin. Bumi nggak mau kalah, saya juga lebih bagus, saya lebih baik. Di bumi ada daratan, ada lautan, ada gunung, ada negeri, ada pengadegan, anak Indonesia, nggak mau kalah. Langit membalas lagi, saya lebih baik karena di langit ada Baitul Makmur yang setiap saat itu dikelilingi, dimasuki oleh ribuan malaikat. Bumi nggak mau kalah, saya juga lebih bagus, lebih baik karena di bumi ada Khatamun Nabi wal Mursalin, makhluk manusia yang paling mulia itu dilahirkan di bumi, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya langit iri, minta sama Allah, ya Allah, mi'rajkan, angkat, jadi naikkan hambamu yang paling mulia itu namanya Nabi Muhammad. Lah inilah terjadi Isra dan Mi'raj. Itu secara dasar, secara sebab. Ini untuk adik-adik ngajinya mau sampai jam berapa ini? Panitia mau sampai jam berapa ini? Kalau saya ngisi di dinas itu biasanya ada waktunya itu, di pendopo itu. Ini mau sampai jam berapa? Saya dikasih waktu berapa jam? Secukupnya. Halo. Ini mau sampai jam berapa ini? Jam berapa? Sampai sore. Saya nanti juga ada pengajian. Ikutin apa sih? Udah pada makan belum? Sama. Udah minum kopi belum? Belum. Ya saya maklumi lah. Biasanya kalau saya ngaji itu ya ada kopi pak kepala, ini ya maklum lah di SMK ya. Ya apa-apa lah. Itu dasar Isra dan Mi'raj. Kalau kita lihat dalam ayatnya, subhanalladzi, ini nanti kalau kalian pengen paham, saya preteli per kalimat. Tapi waktunya lama. Subhanalladzi ini dinamakan dalam ilmu pesantren, ini namanya kalimat hijaz. Jadi yang maknanya itu luar biasa, redaksinya luar biasa, tapi menyimpan lafdzul jalalah, menyimpan lafaz jalalah. Aslinya lafaz ini subhanallahi alladzi. Nah, ini disimpan. Jadi subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci zat.
Kalau kita bicara masalah kalimat tasbih, ibadah itu kan nggak cuma sholat saja, betul tidak? Ibadah itu nggak cuma puasa, betul tidak? Ada ibadah yang niatnya berat, modalnya juga berat. Menurut kalian itu apa? Niatnya abot, modalnya abot. Apa gue ya? Apa kira-kira gue? Bangun masjid, membangun pesantren, bangun sekolah juga abot ini. Abot, walaupun tetap harus proses secara prosedural. Ada juga yang niatnya ringan tapi modalnya berat. Itu ibadah. Apa menurut kalian? Niatnya enteng, modalnya abot. Apa? Puasa. Puasa itu niatnya ringan, cuma niat. Puasa Ramadan kalau nggak niat nggak sah. Itu niatnya ringan, tapi menjaganya itu yang berat. Orang kurang jaga ngelih, ngelat tidak, tetapi menjaga dari lesan, lesan. Lagi puasa jangan gerendengi Pak Guru, Bu Guru, Pak Guru payah, kesel-kesel lagi, rampung-rampung telat manik. Kalian jangan seperti itu. Ini ada yang ibadah niatnya ringan, modalnya berat. Ada ibadah niatnya ringan, modalnya ringan. Niatnya enteng, modalnya enteng. Dalam Islam ini dinamakan kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Bertemu Pak Guru, Assalamualaikum. Bertemu Bu Guru, Assalamualaikum. Aja halo bro, oh, jangan sama Pak Kepala Sekolah masa halo bro, jangan. Jadi ketemu teman juga salam. Mendapatkan nikmat ucapan alhamdulillah. Ada yang kena musibah ucapkan innalillah. Ini niatnya enteng, modalnya enteng. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Allah ya Allah 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 lagi subhanallah wala ilaha illallah subhanallah Allah Allah ya Allah 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 ya Allah sallallahu Nabi Muhammad. Jadi ada ibadah niatnya enteng, modalnya enteng. Ucapan yang baik itu niatnya ringan, modalnya juga ringan. Lah ini harus kita biasakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj yang mana Allah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram atau dari Mekah sampai ke Yerusalem, sampai ke Palestina, yang sampai hari ini belum ada istilah kata damai dengan Israel itu. Kalau di searching Google itu sekitar 1.500-an kilometer, 1.500-an kilo. Pada zaman dulu perjalanan darat Isra dari Mekah sampai dengan Palestina kalau naik unta itu pulang pergi PP itu sekitar 3 bulan. 3 bulan itu pulang pergi.
Kalau naik kuda yang kecepatannya seperti Valentino Rossi, full gas, itu paling ditempuh pulang pergi sekitar 2 minggu, 10 harian. Lah ini Kanjeng Nabi ini dari Makkah sampai Palestina, kemudian naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langit itu dong. 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, balik lagi ke Palestina, balik lagi ke Mekah dalam waktu 1. Itu saja tidak lengkap ba'dunis sulail. Jadi orang lengkap sewengi muput itu tidak. Makanya orang-orang itu nggak percaya pada zaman dulu. Wah, itu Muhammad anta majnun, sampean kuwi gemblung edan. Masa sekang Mekah maring Palestina, kemudian naik balik lagi kok nggak cukup 1 malam. Ini kalau secara logika, secara akal itu tidak masuk akal. Betul tidak? Bukan karena tidak masuk akal, akal terlalu sempit. Jadi pikiran itu terlalu sempit, makanya nggak masuk akal. Tetapi kalau kita belajar secara analoginya seperti ini. Saya kemarin malam itu ngisi pengajian di Pekalongan. Saya berangkat, halo. Ini saya kasih analoginya. Saya kemarin ngisi pengajian di Semarang. Saya berangkat sore. Waktu asar saya berangkat. Saya pakai jas kemarin ke Pekalongan sampai jam 8. Kemudian jam 10 saya naik panggung, jam 12 selesai saya turun, kemudian ngobrol dengan kades perangkat setempat. Jam tengah 1 saya pulang, sampai ke rumah itu subuh. Dan ternyata di dalam jas saya itu ada semut. Ada apa? Ada semut. Semut itu langsung cerita kepada teman-temannya, wahai saudara-saudara semut, jadi aku gue wis jalan-jalan maring Pekalongan, mangkat sore terus balik esok, maring enek esok. Semut-semut yang lain itu nggak pada percaya. Allah mut, orang bakalan ngandel. Lawang cilik medikil melakune bae aya geye. Masa sampai ke Pekalongan pulang pergi itu dalam waktu yang berapa jam? Lah itu gambarannya seperti itu. Begitupun Kanjeng Nabi dari Mekah sampai ke Palestina, naik balik lagi ke Palestina, balik ke Mekah dalam waktu 1 malam. Kalau orang-orang itu nggak bakalan percaya zaman dulu, tapi ada yang sebagian percaya. Itu. Terus selanjutnya, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Kanjeng Nabi itu diperlihatkan dengan beberapa keanehan. Kalau zaman sekarang itu Allah itu memperlihatkan komputer. Ini yang dari multimedia banyak ya? Banyak ya? Banyak. Allah juga pintar dalam itu, punya itu Allah. Jadi dalam IT tinggal diklik langsung kelihatan semua. Lah itu Nabi itu melihat perjalanan Isra itu diperlihatkan beberapa contoh untuk gambaran umatnya. Yang pertama, Yang pertama Kanjeng Nabi itu melihat ada orang itu dicakar-cakar. Jadi mukane niku dicakar nganggo kukune dewek. Raine niku dicakar karo kukune dewek, garuk. Kanjeng Nabi sempat heran, bingung, tanya kepada jenderal penasehat yaitu malaikat Jibril. Jibril, nggih Kanjeng Nabi, niku sinten Jibril? Niku gambaran umatnya panjenengan Kanjeng Nabi. Gambaran umat sing kepripun?
orang yang sering jadi wong sing nyakari dewek mukane niku dicakari kok sing berdarah, itu gambaran anak, gambaran siswa-siswi yang suka memfitnah, membullying. Yang suka memfitnah, yang suka mengejek. Halo, anak pora saya tetap kon ngadeg jajal untuk perlu kayak apa? Kon ngadeg ini gambaran. Jadi wong sing senenge nyakari dewek niku gambaran orang yang suka memfitnah saudaranya sendiri, memfitnah temannya sendiri, mengejek temannya sendiri, membullying temannya sendiri. Ini saya kira mohon untuk siswa-siswi jangan diulangi lagi. Sepakat? Sepakat nggih? Aja seneng ngelek-ngelek kena kancane dewek. Aja seneng jengkeli. Yang masih jengkelan, yang belum meminta maaf, mulai hari ini nanti berjanji pada diri sendiri. Jadi dimaafkan. Sepakat nggih? Halo. Sepakat? Sepakat apa setuju? Sepakat setuju apa setubuh? Sepakat. Lah ini perjalanan. Saya kalau ngaji di lapas itu malah lebih ini kalau anak-anak ini Pak, pembinaan seperti ini memang. Oke, yang kedua ini diperjalankan lagi. Nabi itu melihat dalam perjalanan ada perempuan, halo, ini perempuan, melihat perempuan rambutnya digantung. Kanjeng Nabi takon Jibril, enggih Kanjeng Nabi niku sinten? Niku gambaran umatnya panjenengan Kanjeng Nabi. Umat sing kados pundi? Kae nek ana siswi mbuh bocah SMP, mbuh bocah SMK, ya ketekan guru-gurune barang sing kadang ora gelem jilbaban dilihat dengan orang lain. Halo. Ya. Jilbaban ya. Jilbaban. Di sini jilbaban. Kalau di rumah enggak jilbaban. Ya. Jadi orang yang suka mengumbar aurat tapi digantung. Loh, kalian kalau tahu sejarah manusia perempuan pertama itu namanya siapa? Siti. Halo. Manusia pertama perempuan itu namanya siapa? Siti Hawa itu dulu di surga itu sudah memakai jilbab. Wah, aslinya fitrah wong wadon itu juga harus memakai jilbab. Tapi sekarang katanya lah jilbab enggak gaul, enggak keren, enggak modis. Itu. Yang ketiga, Kanjeng Nabi melihat dalam perjalanan ana wong lagi nandur, langsung tukul, langsung woh, langsung panen. Nandur, tukul, woh, terus panen. Kalau gambaran sekarang orang kalau lagi tani itu kan sekitar 4 bulan baru panen. Lah ini nandur, tukul, woh, terus panen. Kanjeng Nabi gumun, saya juga gumun. Iloken ana yo, jadi nandur, terus tukul, woh, terus panen. Kanjeng Nabi takon Jibril, nggih Kanjeng Nabi pripun malih niku sinten kok sae temen niku gambaran umatnya panjenengan Kanjeng Nabi. Umat sing kepripun kae anak siswa-siswi mengkono bareng berkontribusi bareng-bareng mengadakan pengajian Isra Mi'raj dengan infak dan sedekah. Allahumma pada infak apa ora? Nah boro-boro.
Orang yang suka infak sedekah baik ke masjid, ke musola. Jadi kalau kalian itu sholat Jumat, ya ora ketang seberapa itu dimasukkan ke dalam kotak. Ora ketang 100 rupiah, ya nggak apa-apa. Yang penting dibiasakan untuk infak dan sedekah. Orang yang gambarannya lagi nandur, tukul, panen, langsung panen, itu orang yang selalu berjuang keagamaan. Jadi membangun pondok, pesantren, masjid, musola, mengadakan pengajian, santunan anak yatim, kaum fakir, miskin, du'afa, mereka gambarannya jadi nandur, langsung tukul, langsung panen. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang yang dermawan, gemar sedekah, infak, dan menjadi orang yang kaya. Allahumma amin. Ini perjalanan. Wah, ini masih lama ini. Lapar nggak? Sama, saya juga lapar. Saya belum sarapan, jujur. Saya juga belum sarapan. Oke, sabar, nanti nggak lama. Kita nggak lama. Ini sudah hampir 1 jam. Ini perjalanan, kemudian singkatnya gini. Oleh langsung baik oleh. Orang kalau jalan-jalan itu biasanya beli oleh-oleh, betul tidak? Lagi Kanjeng Nabi oleh-oleh itu ternyata mengerjakan sholat yang tadinya 50 waktu menjadi sholat 5 waktu. Itu hasil rekomendasi dari Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang gaul, nabi yang gokil. Halo, hai. Ada nabi yang gaul, ada nabi yang gokil. Nabi paling pede itu Nabi Musa. Nabi Musa pernah suatu saat ini komunikasi dengan Allah. Ya Allah, ya Rob, kira-kira tetangga saya besok di surga niku sinten Gusti? Ini Nabi Musa niku takon maring Gusti Allah. Ya Allah, ya Rob, kula niku nabi. Kira-kira mengko tanggane nyong nang surga niku sinten? Ning Gusti Allah niku dijawab, wahai Nabi Musa, tanggamu besok ning surga niku bakul roti. Bakul roti. Nabi Musa kaget. Iloken wong nyong bae nabi, masa tanggane bakul roti. Wong nyong derajate nabi, masa tanggane karo derajat bakul. Jane anu kepriwe? Musa nek penasaran siki maring pasar. Jadi Nabi Musa niki diperintahkan oleh Allah survei ke lokasi maring pasar pedagang roti. Ini, halo, ini cerita yang unik. Nabi Musa itu ke pasar survei. Jadi survei wong sing dagang roti. Yang tadinya ditutup itu kemudian buka. Lah ini buka. Kaget. Ya. Ben orang ngantuk. Dibuka. Orang yang mau beli itu banyak banget, ngantri, kayak ngantri lagi bansos itu, ngantri. Anehnya ketika ini antrian sudah banyak, ditutup kembali ini tokonya, ditutup kembali. Terus orang-orang yang tadinya ngantri ya pulang, dibuka lagi. Wis ngantri maning ngaduk, ditutup lagi. Nabi Musa lebih penasaran, ki jane wong kepriwe? Wong dagang iloken wong sing arep tuku wis ngaduk, wis ngantri malah ditutup. Nabi Musa penasaran, akhirnya tanya. Takon mari bakul roti, Kang, sampean ke jane kepriwe? Wong dodolan kuwe mbok kepengene laris, betul tidak? Lagi wong sing pada ngantri, arep pada tuku,
Wong wis ngantri akeh ternyata ditutupkan lu kepriwe Kang sampean. Lah ini pedagang roti ini matur, sampean napa mboten ngertos kepripun? Lihat di belakang saya, ternyata pedagang roti ini adalah pemuda, masih enom, masih brondong, masih bronis, masih enom, ini belum menikah. Kenapa? Lagi menggendong orang tuanya, lagi menggendong wong tuane. Orang tuanya sudah lansia, wis sepuh banget, wis ora bisa ngapa ngepe. Jadi nek misalnya arep nginum, akhirnya diparingi. Arep mangan, dadak ditulang. Arep maring kamar mandi juga dadak diceluk, seperti itu. Ini, makasih. Yes. Bisa baca burung, Mbak? Sudah. Ini kembali ke cerita. Orang yang tadinya menjadi tetangganya Nabi Musa di dalam surga itu adalah seorang pedagang roti, tetapi karena pedagang roti ini seorang pemuda, ternyata pemuda niki orang yang selalu taat bakti kepada orang tua. Kalian pengen masuk surga, pengen selamat, pengen sukses, pengen bahagia, berbakti kepada orang. Siapa orang tua? Yang pertama, man waladatka, orang yang melahirkan kalian. Siapa? Ya ora ibune tok, bapane barang. Langkah bapane ora dadi kita kepala. Si kepriwe? Ujar-ujarnya kayak Siti Maryam. Man waladatka, orang yang melahirkan kalian itu orang tua, wajib bekti, hormati. Yang kedua, ini nanti kelak, man zawajatka, orang yang nanti akan menikahkan kalian, berarti mertua kalian, dihormati nantinya, itu wajib orang tua. Yang ketiga, man ngalamaka. Siapa itu orang tua? Man ngalamaka, orang yang selalu membimbing kalian, mendidik kalian, berarti namanya guru atau ustadz. Pak guru, bu guru, orang yang selama ini selalu mendidik kalian, membimbing kalian, mengajari kalian, itu berarti termasuk orang tua dan itu wajib untuk dihormati. Halo? Wajib wajib itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang ketiga ini, man ngalamaka, orang yang mempelajari ilmu kepada kalian, fahuwa afdolun, itu lebih utama. Ini makanya dalam sebuah kisah ada seorang pemuda yang ahli ibadah, seorang pemuda ahli ibadah namanya Alqamah. Namanya siapa? Halo, namanya Alqamah. Siapa namanya? Alqamah ini rajin ibadah, sholat 5 waktu rajin, sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Gak kayak kalian, sholat 5 waktu diborong, usolli fardul maghrib wal nashar wal maghribi, usolli fardul dhuhri wal ngasri wal maghrib wal isya'i wa subhi, borongan lillahi ta'ala. Pemuda ini rajin sholatnya, sholat wajibnya rajin. Kalian sholatnya kadang kan mix maghrib, jadi isya karo maghrib. Ini rajin pemuda, ngalim, sampai viral pada zaman itu. Sahabat-sahabat itu sampai kagum, wah itu pemuda yang rajin, kayak kira-kira mengko arep jadi calon mantune siapa ya? Calon mantune siapa? Jadi us gagah, ganteng pisan, rajin ibadah. Pada saat itu wanita-wanita itu sami terpesona. Cewek, gadis itu semuanya terpesona. Aku terpesona.
Iku terpesona gagah ganteng. Tapi yang menjadi heran, ketika sudah menikah, sudah berumah tangga, pada saat beliau mau meninggal dunia dalam keadaan nazak sakaratul maut, itu susah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Ditalkin sama sahabat Bilal, la ilaha illallah, la ilaha ditalkin, tapi nggak mau membuka. Terkunci ini mulutnya, gue ger viral, gawe status, guys. Itu ada yang lagi sekarat mati itu nggak bisa baca apa-apa, guys. Jadi viral itu, jadi sampai terdengar warga berkumpul akhirnya. Wah, kailoken wong sing gagah ganteng ngalim, sholatnya rajin, sedekah rajin. Kenapa ketika meninggal dunia, Arab meninggal itu kok susah banget? Lapor ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, anapa? Niku Alqamah niku saweg nazak dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan mau meninggal dunia. Terus niku mboten saged ngucap Kanjeng Nabi mendel mawon. Kanjeng Nabi bertanya, apakah masih ada orang tuanya? Masih. Kanjeng Nabi sampun sepuh, wong tuane sepuh banget. Wis ora bisa ngapa ngepe. Ya wis nek bisa celuk gawanen maring ngene. Kalau tidak bisa nanti saya yang akan menemui. Lah ini. Kanjeng Nabi akhirnya menemui orang tua. Wong tuane temuni, ditakoni, wahai ibu, apakah betul Alqamah itu putra ibu? Enggih Kanjeng Nabi, enggih. Tolong ceritakan, kok bisa Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah alias susah dalam keadaan sakaratul maut? Biyunge meneng baen. Kanjeng Nabi semakin penasaran. Iloken anak kandungnya dewek wong arep ninggal kok dene malah meneng baen. Ekspresinya itu biasa saja. Kemudian lama-lama langsung menangis. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, Alqamah niku nggih lare kula, niku anak kula, niku piyantune gagah, ganteng, rajin ibadah niku Kanjeng Nabi, salate nggih rajin, seneng sedekahan, puasane nggih rajin. Niku Kanjeng Nabi nate nglarani kula. Dia pernah menyakiti saya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi takon, sakitnya di mana? Di sini. Halo. Dia pernah menyakiti saya Kanjeng Nabi. Sampai hari ini belum meminta maaf. Ternyata jawaban Kanjeng Nabi itu sudah ketemu. Orang yang selama hidupnya itu sukses bahasane, kenapa meninggal dunia, Arab meninggal itu kok susah? Ternyata karena pernah menyakiti orang tua dan tidak meminta maaf. Makanya untuk kalian anak-anak, adik-adik, siswa-siswi yang orang tuanya masih hidup, jaga orang tua baik-baik, hormati orang tua baik-baik. Jadi bekti kepada orang tua, sopan kepada orang tua. Tadi saya sampaikan orang tua itu untuk kalian berarti ada dua. Satu, orang tua kandung. Yang kedua adalah bapak ibu guru. Jaga, hormati sikap kalian sebagai siswa-siswi. Itu nanti kelak menjadi kunci sukses kalian untuk masa depan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, ini kembali ke Isra Mi'raj. Akhirnya oleh-olehnya sholat. Sholat itu rakaatnya beda-beda, betul tidak? Sholat duhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh, rakaatnya beda-beda. Interval waktunya juga beda-beda.
Allah itu luar biasa. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah, sholat itu wajib fardu buat kalian orang yang beriman dan sudah ditentukan waktunya masing-masing. Sholat subuh sampai dengan sholat duhur, karena orang mungkin anak kumpulan RT, orang mungkin ada di waktu sholat subuh. Kenapa sholat subuh sampai sholat duhur itu waktunya panjang? Karena waktu pagi nggak sekolah semangat, nggak kerja semangat, betul tidak? Semangat. Duhur sampai asar waktunya pendek karena udara siang hari itu kesel, capek. Udara siang hari itu terlalu panas, jadi waktunya pendek. Asar sampai maghrib sampai isya waktunya pendek lagi. Kita disuruh untuk sholat karena kejahatan kebanyakan itu terjadi pada waktu sore dan malam hari. Isya sampai subuh waktunya lebih panjang. Itu untuk remote kontrol kalian, untuk beribadah. Tangi bengi-bengi, halo, bangun malam, terus maring kamar mandi, terus nguyuh, terus turu jorok, ya cewek lah, ngus nguyuh mas ora cewek, semuyuh nembe cewek, terus turu, yang nganggo klambi dimin mbok selanakan dhisik, baru kemudian wudhu, kemudian sholat. Setelah itu kalian minta sama Allah, ya Allah, saya minta, kalian minta sama Allah, minta untuk diri kalian, untuk masa depan kalian, untuk orang tua kalian, untuk guru-guru kalian, supaya kedepannya itu diberi kemudahan dan diberi kesuksesan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kemudahan, keberkahan, dan kelak kita semuanya semoga Allah nasibkan kepada kalian semua sebagai anak generasi-generasi bangsa yang sukses, bisa membawa karir yang baik untuk SMK Negeri 2 YPLP Purbalingga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha.